wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-31 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru liyastayqinal ladina utul kitaba wa yazdal ladina amanu ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر Mana inna. Mana nanti?
Jadi liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Ayo. Rohinatun il. Mana wakun? Munassaratan kalla. Mana lo? Ayo balik meneh. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin yang terakhir adalah membahas tentang Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa yang menjaga neraka Sakhor itu adalah 19 malaikat itu. Kemarin sudah kita bahas apa sih maksudnya itu. Nah, tapi orang musyrik, Al-Walid ibnu Mughirah golongan itu ya, yang menentang Rasulullah dan iriati kenapa kok Rasul yang dijadikan utusan Allah ya, bahkan mereka itu kaya, mereka itu tokoh, mereka itu pandai, anaknya berhasil semua, maka dia menentang kepada Rasul, apa yang disampaikan Rasul tidak dipercaya. Lah mereka itu di saat disampaikan bahwa neraka Sakhor itu 19 si penjaganya enteng lek 19. Sebab mereka punya anak buah yang begitu banyak, punya geng sing akeh. Oh, lek 19 aku iso ngatasi. Golongane lek disambung. Nah, ini dijelaskan sekarang. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Nah, ini. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat. Duduk menungsoy, malaikat sing jaga neraka itu. Ya ta? Wa ma ja'alna iddatahum, ya ta? Dan tidaklah kami menjadikan bilangan 19 ini illa melainkan fitnatan, untuk jadi cobaan ujian itu. Nah, ujiannya bagaimana itu? Illal ladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, wah tambah mencela. Nyata.
Mengapa jumlahnya kok malaikat itu 19? Apa kok gak 21 atau berapa itu? Nah itu sing wong kafir iku. Padahal itu liyastaikina supaya menjadi yakin. Apa itu? Menjadi yakin dari mana Nabi tahu kalau huruf jumlah 19 itu. Sedangkan 19 itu, angka 19 itu dicantumkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sekondi Nabi Muhammad ini membuktikan bahwa Al-Quran itu duduk karangane Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah informasi wahyu saka Gusti Allah. Iki semesti. Padha di Alkitab itu di yang 19. Wa yazdadal ladzina amanu nomor 2. Dan supaya orang-orang sing beriman itu bertambah yakin percaya. Wong ahli kitab iku juga percaya, bener sing disebutno di ahli di kitab Taurat dan Injil itu ternyata disebutkan juga di dalam kitab Quran. Iman supaya yakin tambah imannya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan supaya orang-orang sing diberi kitab, Alkitab itu, dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu lagi. Itu dijelaskan itu. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ono penyakit, sapa iku? Wong kafir, wong musyrik itu, golongane wal kafiruna, wong-wong sing kafir itu mengatakan, madza aradallahu bihadza, apakah yang dikehendaki Allah dengan hal itu? Dengan bilangan 19, apa sing dikehendaki? Nek karepe ngono. Apa sing dikehendaki Allah? Itu. Masalan sebagai suatu perumpamaan itu. Nah itu. Apa sing dikehendaki itu? Kadzalika sing koyok mengkono iku yudillullah, Allah membiarkan sesat mayyasya wa yahdi mayyasya, membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya karena mereka tidak percaya. Itu tambah sesat. Wa yahdi mayyasya, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya karena mereka itu mempercayai. Apa alasan gak percaya? Kemarin sudah saya contohkan dokter itu. Dokter itu ana ngekei obat sing ana sing sedina siji, mek iku sitok ana sing sedina ping 3 obat akeh pisan gitu. Kok beda-beda? Itu percaya karena dokter sing memberikan obat itu. Lah kita itu percaya karena Allah yang memberikan ketentuan itu. Jadi terserah. Ya toh, orang-orang itu supaya biar sesat bagi siapa yang dikehendaki karena mereka tidak mempercayai maka dia sesat, dan memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya karena dia percaya itu. Ya padahal wong lek ngikuti tuntunane dokter dipangan diombe ping 3 sedina iku paribasane ana sing diombe siji iku mengikuti percaya aku maka akan sembuh. Tapi lek aku gak percaya karo dokter tak kabehno ae wis didadekno siji, ora tambah sembuh, iku tambah modern. Masya Allah. Illa huwa, ya itu melainkan dia sendiri. Jadi jarno mereka. Jadi dan tidak ada pengetahuan tentang tentara Robnu. Gak ono pengetahuan bagaimana kekuatan tentara ni Allah iku kaya jenis malaikat itu sapiro kekuatan ini. Tidak ada yang tahu. Malaikat. Nah, mulane diawali Mudatsir itu begitu. Mudatsir itu karena Rasulullah kan melihat malaikat itu longgoh ana di dhuwure Rasulullah iki sampai nang langit kudu kuat ini. Akhirnya Rasulullah kan melayu-melayu wedi. Waduh, bareng mlebu nang omah nyeluk Khadijah, hamiluni ya Khadijah, yang hamilun kemulono aku Khadijah kemulono. Nah, gitulah. Itu karena itu. Lah sakmono. Ya toh, barang apa suwiwine malaikat iku jagat lor jagat kidul iku ketutupan kabeh. Lah dak wong 19 cilik-cilik padha karo nglawan semut kaya jenengan nglawan semut iki kari mites itu masih semut satu yo di perut karo tangan ini ya mati kabeh. Lah wong sak iprit-iprit dikenekno karo malaikat yo. Lah itulah. Jarene ora bakal kalah bocah malaikat lek 19 ae. Nah,
itu. Nah, itu. Jadi gak apa-apa itu. Dan tidak ada yang mengetahui kekuatan, mengetahui tentara Rob, kekuatan malaikat itu gak ono sing illa huwa, melainkan daripada Allah. Wa ma hiya, dan sakor itu tiada lain illa dzikra lil basar, hanyalah peringatan bagi manusia. Nah, jadi neraka sakor itu bagi peringatan itu. Gak percaya gak apa-apa, silakan saja. Kalla wal qamar, lah sekarang dijelaskan. Kalla wal qamar, iling-ilingen, hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Kalla wal qamar, hati-hati. Jangan kamu duga tentang angka 19 itu tidak ada maknanya. Hati-hati. Kalla wal qamar, demi bulan. Apa bedanya qamar karo hilal? Hilal apa sih? Bulan juga toh? Khimar? Bulan juga. Lek hilal itu bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Iku anune abang sian celirit iku hilal. Iku tanggal 1, 2, 3. Lah iku sinare bulan iku jenengan delok niku. Jenengan mangke binjing delok niku rada merah. Iku apa namanya? Hilal. Lek komar itu mulai tanggal 4 sampai seterusnya itu komar. Lah itu putih. Jangan tinggalin. Nah, komar itu. Jadi ini maksudnya apa? Dan malam itu demi bulan. Kala ingatlah, hati-hati, jangan kau duga angka 19 itu tidak ada maknanya. Wal komar, demi bulan. Nah, itu toh. Wal laili, dan malam, ketika adbar datang. Adbar itu datang berlalu. Itu jadi kayak datang terus pergi. Itu apa jenenge? Itu ya adbar namanya. Ya toh? Adbar itu datang terus pergi. Itu berlalu. Ya toh? Wasubhi, dan subuh ida asfar. Asfar itu perjalanan terbuka. Asfar. Safiroh itu wanita sing gak berjilbab itu jenenge safiroh. Nah, itu safiroh. Ida asfar. Jadi nek subuh berlalu baru terbuka terang. Apa maksudnya ini? Nah, gitu. Apa yang belum tersingkap di dalam Al-Qur'an itu belum masuk di dalam pikiranmu, sebentar lagi ini akan nampak kepadamu. Angka 19 itu. Dari perjalanan waktu ini siang malam, sehingga wis cedek iki toko peteng nang Padang iki wis cedek. Nanti kamu akan membuktikan sendiri angka 19 itu. Nah, itu. Innahala ikhdal kubar, sak temene neraka sakor itu la ikhdal kubar, adalah salah satu bencana yang amat besar. Salah satu bencana yang amat besar. Apa bencana itu? Neraka. Salah satu neraka. Neraka jumlah itu. Itu salah satunya adalah neraka sakor itu. Ono jahanam, ono lado, ono neraka al-khutomah, ono neraka sakor, ono neraka ono neraka jahim. Itu kabeh. Itu sakor itu di antara 7 bencana itu. Nah, itu. Nadhirul lil basar, sebagai ancaman, itu peringatan. Sing sopone orang mengikuti tuntunan Gusti Allah, maka dia akan merasakan itu. Lil basar, bagi manusia. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa minkum, yaitu siapa di antara kalian ayyataqaddama, yang berkehendak akan maju, berkehendak maju, ingin mengikuti dan mempercayai angka 19 sing didhawuhna Gusti Allah itu, au yata'akhir, atau mundur ora percaya karo angka 19 sing ditunjukkan oleh Allah itu, silakan. Allah tidak butuh itu. Silahkan kamu percaya, kamu tidak percaya. Titenono, mariki wis jelas. Ono maknane angka 19 ini. Kalau kamu sudah mati, itu ono maknane. Kullu nafsim bima kasabat rohinah.
Nah iki, kullu nafsim bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri ini bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya itu. Setiap diri. Ya, itu. Jadi setiap diri manusia itu akan bertanggung jawab. Bagaimana itu? Karena begini, Allah itu sudah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan. Apapun kebutuhan manusia itu diberikan oleh Allah nikmat-nikmat itu. Jadi kenikmatan-kenikmatanku, makan sudah terpenuhi, rumah sudah terpenuhi, oksigen sudah terpenuhi, kebutuhan sandang, pangan dan lain sebagainya, kenikmatan oke banget wis. Bahkan dirinya saja itu hitungan nikmatiku. Mulai teko ujung rambut, ya toh, galekno ganteng karena no rambute. Coba lek polos gak dik rambut. Nah, begitulah ono rambute iso bergaya. Terus kuping nak Allah delok jenengan delok niku kuping iso delek-delek kepala iku gara-gara kuping. Ya toh, dung ya niku. Marang ngene-ngene iku kabeh horeg gara-gara kuping. Erong niki lho, Masya Allah. Nikmatin apa iku? Iya lek yang bangkar iwak asin, iku mencium itu Masya Allah, nikmatnya bukan main. Iya toh? Masih mambu iwak asin, mambu apa, Masya Allah, nikmat itu. Tangan menikmat, semuanya nikmat itu. Kaki nikmat, sampai ini apa? Semuanya. Wis ora tak terus wis. Nikmat semuanya. Nikmat semuanya. Coba itu banyak yang diberikan kenikmatan itu. Merasa manusia ini sebenarnya mempunyai hutang kepada Allah. Ya toh? Mempunyai hutang kepada Allah. Maka karena kita tidak bisa membayar hutang kepada Allah ini, merasa diri kita tergade oleh Allah. Sakarpe Allah. Apa yang harus kita bayarkan kepada Allah itu? Atas ucapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serahno awakmu nang Gusti Allah. Serahkan awakmu nang Gusti Allah. Ya Allah, saya tidak bisa membalas kebaikan panjenengan dumateng kula. Kula merasa punya hutang dumateng panjenengan, kula serahkan kula niki dumateng panjenengan. Itu sebenarnya. Lah terus ya apa lek menyerahkan? Kula akan mengikuti tuntunan panjenengan Quran ini ya Allah. Itu loh sebenarnya. Jadi di situ ini salah satu bukti bahwa tidak bisa ojo melayu. Duwe utang kok gak iso dadak melayu, gak iso bayar, gak iso melayu. Serahkan kepada penjam. Jadi kita tuh begitu. Lah caranya yo iku mang kula ngikuti tuntunan panjenengan ya Allah, itu caranya. Jadi kalau tidak mau berarti mereka itu ya wis gak karepe Gusti Allah misi. Murani din iku ono artine agama, dain itu adalah hutang. Inna dina indallahil Islam. Iku dain. Malahan Allah sudah mencukupkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Iku sudah dikompliti karo Gusti Allah, gak apa-apa. Nah, kita serahkanlah diri kita kepada Allah. Inilah sebagai penebusan tergade awak dewi. Awak dewi tergade karena tidak bisa membalas apa yang harus kita lakukan, balas utang kita kepada Allah karena kebaikan Allah. Bisa enggak? Tidak bisa, hanya kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ini siapakah mereka yang bisa itu? Illal ashabil yamin, kecuali golongan kanan. Siapa golongan kanan itu? Orang yang selalu mengikuti tuntunan Allah. Itulah golongan kanan, itu bisa, itu menebus itu. Itu mengikuti tuntunan Allah. Mulanya saya itu sering kali kalau mengatakan dosa banget loh orang gak ngaji ku dosa gitu loh. Pasti ada ancaman dari Allah itu kan gak ngereken karo dawuh Allah itu. Inilah ayatnya tuh begini. Kecuali golongan kanan itu dia berhasil itu. Fi jannati yatasaalun, di dalam surga saling tanya menanya. Engko ana di warga sing golongan kanan orang yang taat itu. Lah ana di surga iku wis seneng-seneng terus omong-omongan karo koncone di surga. Ibaratnya jenengan kali Mas Amin omong wan ya apa Min? Waduh, ya apa Mas Amin? Waduh, ya apa? Biyen ana kancaku sing melok ngaji, sik kok gak ono dik kene ya.
Iki terlanjutan ayat. Anil mujrimina, tentang orang-orang yang berdosa. Lagi ngomong-ngomongan di swarga iku omongan ono kancane dhewe biyen lho sing balik-balik ngaji sebenarnya saiki kok gak ono ya nang ndi. Diungak nek jerone neraka iku. Delok. Lho Iko malak-malik ana niku niku. Aduh ya Allah Tuhanku. Anil mujrimin, tentang seorang yang berdosa itu. Keadaan mereka itu bagaimana? Masalakakum fihi sakor. Apakah yang memasukkan kalian? Apa yang menjadikan kamu iso mlebu neraka sakor itu lho apa? Ben, ngono, tapi ngemben iku sing mlebu neraka. Apa sing menyebabkan kon iku lho kok mlebu neraka iku biyen yo kon bareng karo aku sing ngaji-ngaji bareng iku jarene. Apa penyebabnya kon kok iso masuk neraka itu? Fi sakor, jika dalam sakor itu qalu lam naku minal musallin. Lah mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dia sholat, tapi bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu jawabannya. Aku bener sholat, tapi substansi daripada sholat ini tidak dilaksanakan. Nah, mulanya sering saya sampaikan, kita ini mempelajari Quran ini bukan untuk meningkatkan wiritan dan sebagainya, tidak. Tapi kita mempelajari ini untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi kita belajar Quran itu tak wirite kiping sakmene supaya dadi ngene, enggak. Tapi kita ini mempelajari Quran itu untuk bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari itu loh maksudnya. Tenang, awak iki tenang. Lah inilah fawailul lil musallin, dia itu sholat tapi sholatnya tidak substansi sholat itu tidak dilaksanakan. Mari sholat ngecocoy. Mari sholat misui wong, kon iku yo apa sih? Gak sholat dadi kafir kan. Itulah. Jadi gak ono rasa kasih sayang gitu. Itu. Qalu lam nakum minal musallin, dia menjawab kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat itu satu. Yang kedua, sholat riya. Riya ngerti riya? Nah niku wis. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Oh. Jadi ini loh Pak, mesti saat tentang sholat itu adalah wujud kebaikan hamba Allah, kita kepada Allah. Lek memberi makan sedekah ini adalah wujud daripada kebaikan kita bersama manusia. Itu di mana-mana setiap ono perintah sholat, pasti ono perintah zakat, itu pasti. Gitu loh. Setiap perintah sholat pasti ada zakat. Apa sih maksudnya itu? Ciptakan kehubungan yang baik dengan sesama manusia ini. Lek kon sholat, lek gak sholat ya sakarepmu. Mulanya kalau baik dengan Allah, pasti baik dengan makhluknya Gusti Allah. Tapi baik kepada makhluk Allah, belum tentu baik kepada Allah. Itu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Itu. Nah. Wa kunna nakhudu, dan adalah kami tenggelam ke dalam pembicaraan. Nakhud itu ngadeg utawa apa ya? Melaku ndek jerone banyu sing sikile ora nemplek ana di dasar air. Iku nakhud. Jadi ketimpung-ketimpung. Aku ini tenggelam. Jadi mendelep di dalam pembicaraan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat itu. Sing ucapan-ucapan sing kaya iler. Ada, luap, kaya iler, kan gak manfaat toh, metu karepe dhewe, gitu. Kadang-kadang kan uang yang ngomel-ngomel dhewe, ngono lho. Ma'al khaidin, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya itu. Selalu ngelek-ngelek wong, pemenelek petan, dipetani ku. Kepalane manusia dipetani ku. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, itu, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Aku ora percaya hari pembalasan itu.
Sehingga aku saenake dhewe aku sangat cinta dengan dunia supaya terpenuhi nafsuku iki aku gak percaya biyen. Ya inilah yang bisa mengakibatkan saya aku mlebu neraka sakor iki jarene wong sing ana ndek neraka. Hatta atanal yakin hingga datang kepada kami kematian. Apa kematian kok dikatakan yakin? Karena mesti lek jenengan soge gorong mesti, duwe anak gorong mesti, lunga kaji gorong mesti, tapi lek mati mesti. Itu kalian yakin. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lek pancane koyok ngono, biyen kon iku maka ora ono gunane syafaat itu. Ora bakal oleh syafaat kon. Walaupun kamu bersama-sama kami masuk di dalam masjid, sholat dan ngaji, gak ono artinya kalau memang kamu begitu. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin, maka mengapa lahum mereka itu anit tazkirati mu'ridin, kok berpaling saka peringatane Quran? Apa kon ku dijak ngaji kok belot? Ya toh? Ini kenapa? Kenapa ditakoni kenapa? Kon iku biyen ana di donya iku kok berpaling karo peringatan Quran. Padahal bendino benisuk iku di omongno Quran di masjid iku kon kok belot. Ka'annahum khumurum mustamfirah. Nah, itu seakan-akan mereka itu koyok ngono iku kon iku kok gak mikir bahwa kon iki koyok keledai. Ya toh, keledai liar yang lari terkejut. Farrot mim qatwarah, lari dari singa. Kon iki aneh, kon iki koyok keledai sing liar terkejut karena ono singa. Cobalah, wis ono singa iku lho kok kon cedhek nang kono. Padahal singa iku doyanane keledai iku mang baru wis kate dipangan kon kaget dimplok. Kon wis seru dikandani ono neraka iku lho kok tambah nyedhek nang neraka kon iku. Kok ora lari teko neraka, carane bagaimana mengikuti tuntunan Allah supaya gak ditlebokno neraka. Lah iku kono koyo keledai, apa sih keledai itu? Jaran cilik iku. Lah iya kon kok sering ngono iku tambah nyedek gitu lho. Nah iki yo asine. Bal yuridu kullu mri'im minhum ayyuta suhufan munasyaratan kalla. Ini. Anjane memang ngene dari Allah. Keinginan mereka itu bahkan tiap-tiap orang dari mereka itu berkendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran Quran sing wis dibuka ora katik goleki karepe iku ngono. Jadi wong-wong musyrik-musyrik begitu itu sing gagal ngaji karepe pinter ngaji tanpa belajar. Roh tanpa jadi roh isine Quran iki tanpa mempelajari Quran iku karepe. Ya toh, sampai karena sampai saking karepe koyok ngono iku lho wong ora ngerti kono wani bicara tentang agama. Itu kan hayal itu. Kala sekali-kali tidak. Bala yakhafunal akhirah. Gitu. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sakjane dhek iku gak wedi karo negeri akhirat. Masih kon ancaman neraka sakor sing 7 maceme neraka itu ora wedi. Gak ngaji, tetep gak ngaji. Karena gak ngerti. Orang ono iku di negeri akhirat. Kala innaha tazkirah. Nah, ingatlah. Innahu sak temene dia itu, Quran itu, tazkirah adalah peringatan. Ini penjelasan, peringatan untuk kamu supaya jauh dari siksaan Allah. Faman sya'a dzakarah. Maka barang siapa yang menghendaki, dia akan mengambil pelajaran daripadanya itu. Ya toh? Iku lek kadane dia mengendaki, tapi kalau tidak mengendaki ya wis. Menanti saiki karepmu menungso. Allah tidak akan memaksakan kamu karena kamu sudah diberikan potensi utak, karo pikiran, karo hati, mata dan telinga. Terserah kon gunakno mikir yo, karepmu gak gunakno mikir sak karepmu. Kon dadi kafir karepmu, dadi mukmin karepmu, resiko ditanggung penumpang. Itu loh. Jadi sebenarnya kamu jangan sombong, gitu.
Itu jangan pondong, kau punya kemauan karena kamu pinter, kamu tidak mau mengikuti tuntunan itu. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Iki. Wa ma yadhkuruna, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya karena dia pandai. Ya toh? Illa ayyasha Allah, kecuali bila Allah menghendakinya. Allah tidak akan menghendaki itu. Karena kamu sudah diberikan potensi. Orang dikehendaki kayak malaikat robot supaya jadi wong beriman. Orang. Itu kehebatan ini. Enggak. Tapi bahwa dijokok keimanannya, diambillah itu apa namanya? Diambillah kebaikannya, jadi kewan tidak. Makhluk yang lain diremot karo Gusti Allah. Ya tak? Tapi manusia tidak dibiarkan, dihormati itu. Kenapa? Karena manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Elek lan apike. Itu baik dan buruknya bumi tergantung tokoh manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Ini. Itu tugasmu. Nah, saya ini karepmu. Nah, jadi Allah tidak akan menghendaki seperti itu. Dia adalah Tuhan yang patut kita bertakwa padanya. Jadi kau punya keinginan, Allah punya keinginan. Ya toh? Keinginannya Allah, kamu harus bisa mengikuti tuntunannya. Tapi kau gak gelem, ya silahkan. Karena kamu pandai, aku gak ngikuti tuntunan Quran. Utekku wis iso lebih daripada Quran. Silahkan. Itu Allah. Ayo, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya itulah ahlut taqwa. Jadi patut dia Allah itu adalah patut kita bertakwa kepadanya. Dia takwa, selalu mengikuti, selalu memberikan petunjuk yang baik. Jadi kehendakmu dengan kehendak Allah, pasti kehendak Allah yang akan menang dengan kehendakmu. Ya toh? Kalau kamu kehendak begini, menyimpang dari tuntunan Allah, pastilah kamu hancur. Itu loh. Itulah sebenarnya wa ahlul maghfirah, dan hendak memberikan ampun. Ini ono kesempatan ini. Ada kesempatan mumpung masih si urip, jalu o sepurona Gusti Allah. Apa itu? Kembalilah kamu ke jalan Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat Al-Muddatsir, ya toh? Begitulah beratnya untuk berdakwah Rasulullah, ya toh? Turu diperintah oleh Allah menyampaikan itu. Oleh karena itu di Muddatsir ini adalah mulai dakwah. Sak gurunge berdakwah itu kamu itu diberikan pengetahuan oleh Allah. Surat Iqra. Mari ngono, setelah surat Iqra itu ono carane. Sebelum kamu berdakwah itu, lakukanlah akhlakul karimah surat Nun. Itu menceritakan tentang khuluqul azim, akhlak Rasulullah. Quran berjalan. Mari ngono, setelahnya itu turunlah Muzammil. Ini tuntunan kon jalu'o, pertolongan kepada Allah. Bengi tengah wengi sepertiga atau separuh malam, kon mohonlah ampunan kepada Allah, mintalah bimbingan kepada Allah. Setelah itu semua selesai, nah sekarang laksanakanlah kamu berdakwah, sampaikan ajaran ini. Karena resikonya ajaran ini berat, maka itu pertama ada tantangan dari dalam, kedua ada tantangan dari luar. Ono sing iri hati, karena kenapa kok Rasul sing gak melarat dan lain sebagainya, tidak punya bapak dan ibu dan lain sebagainya, kok diberikan kemampuan, aku sugih dan lain sebagainya, kok tidak? Ini banyak sekali. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Ya toh? Baik kadang-kadang urusan intern, urusan ekstern, orang-orang yang menyampaikan ini. Nah itu. Mulanya ono sing ora menyampaikan kebenaran yang sejujur-jujurnya dengan Quran ini, akeh musuhe. Ya toh, biasa iku golongane biasa iku. Itulah bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Monggo silakan bisa bertanya. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan sekarang surat Qiyamah. Surat Qiyamah ini satu surat saja ya. Oh, ya ada monggo. Mau tanya ini ya. Ya. Kita kan berusaha membedah Al-Quran satu persatu. Dan kita sudah dikasih tahu isi-isinya Al-Quran seperti ini. Dan terus terang memang banyak dari Al-Quran itu yang tidak bisa saya kerjakan. Istilahnya dari perintah-perintah ini saya belum bisa mengerjakan. Di antaranya termasuk kami juga tidak memberi makan orang miskin, kan gitu. Banyak sekali yang belum bisa saya lakukan. Apakah ini termasuk juga ancaman yang masuk neraka sakor itu? Ya.
Sebenarnya begini, itu tidak selalu harus memberikan miskin. Tapi suatu ketika jenengan oleh rezeki pasti memberikan miskin. Baik itu saudara yang tidak mampu, itu pasti. Jenengan juga berzakat juga. Cuma kalau biasa ini, kalau orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini, kalau mendapatkan keuntungan, itu teringat dengan kebaikan. Duh, aku kepinginlah, masih begitu. Ya enggak? Ya. Nah, itu bukan berarti Tapi belum tidak selalu sudah. gitu loh, Ya, tidak tidak selalu. Ya memang pas ono rezeki, rezeki pas-pasan. Cuma jenengan setiap ada orang meminta dikai apa Kak? Ya, dikasih, Mesti nggak dikai ada. walaupun itu sedikit. Jadi bukan begitu. Itu memang sudah dilaksanakan. Cuma jenengan umpamane gak ngekei lo bergetar hati. Duh, aku perintahi Allah, aku harus memberi siapapun yang meminta harus beri. Mesti ngono. Getun gitu loh. Mesti begitu. Lah itulah Pak, iku oleh ngaji itu. Termasuk juga ini yang apa dulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat itu. Kadang kita sholat itu kan kadang pikiran juga masih gelambiar kemana-mana Iya, itu. itu memang betul gitu. Tapi bukan fi sholatihim loh ya, an sholatihim. Tapi substansi sholat sudah dilaksanakan, jenengan sudah melaksanakan. Bukan fi sholatihim, nek sholatihim berarti sholatnya salah. Jadi Allahu Akbar dadak moro gak ada Al-Fatihah tabat ya itu salah. Itu fi sholatihim. Tapi lek an sholatihim, makna yang terkandung di dalam sholat itulah, ya itu tidak dilaksanakan. Itu an sholatihim. Adalah. Jadi jenengan sudah melaksanakan itu. Ya toh, sudah melaksanakan. Enggak usah mesti sudah. Jadi orang-orang yang ngaji itu, yang mempelajari Quran ini, aku dewe, orang jenengan, pasti jenengan lebih daripada itu. Aku dewe. Kate turu gak sikatan gigi kok mambengi aku sampai di rumah sekitar jam 10:30. Gitu. Kok Malang itu di jalan arek niku apa ninjo anak operasi apa jenis mantu operasi sedikit itu. Ninjo nang rumah sakit mulai jam 10:30. Nah itu kate turu muantuk banget ya, Mas. Kate gak sikatan ku wedi karepku dhewe. Katanya, lah aku iki merintah-merintah ngajak wong-wong sikatan maru wudu. Lah aku kok kate gak. Padahal aku mari ngono salat Isya, mari salat Isya iku sik mlebu nang jeding meneh sikatan, gak wani niku lho. Tentu jenengan lebih daripada itu. Wis sudah melaksanakan, cuma masih belum banyak. Tapi jenengan muga-muga jenengan sugih, ya toh? Tapi gak lali karo Gusti Allah, banyak sedekahnya itu mudah-mudahan. Ojo sampai sugih tapi nglalekno nang Gusti Allah, soro. Dadi bingung karo saturu. Itu sudah jenengan sudah melaksanakan. Saya yakin sudah melaksanakan itu. Ya toh? Ada lagi mau tanya? Ya. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.